Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu biar kita semangat di pagi hari ini ya. Ini kebetulan kita udah memasuki musim hujan ya. Di Bali, di Denpasar dari tadi malam jam 9 sampai jam berapa hari ini ya? Jam setengah 9 juga. Hujan tidak pernah berhenti ya. Ini ada bocor lagi di sini nih, belum sempat benerin. Oke, teman-teman semua, sahabat YouTuber, kisanak-kisanak yang selalu dimuliakan oleh Allah, yang selalu berbahagia dimanapun berada ya. Meski di masa pandemik ini tetap semangat ya, tetap ceria. Ya. Kali ini mungkin sedikit berbeda ya video saya. Ini video sekedar curahan hati sebagai konten kreator yang saat ini channelnya lagi sepi penonton pemirsa. Ini adalah sebuah pernyataan yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat YouTuber atau konten kreator yang lainnya. Ya, setidaknya ini menjadi sebuah pelajaran biar jangan menjadi seperti saya ya, konten kreator yang tidak maju-maju, tidak berkembang. Ya, bukan tidak bersyukur ya, tapi tidaknya ini cambukan ya buat konten kreator yang sudah uzur seperti ini ya. Ya gimana nggak uzur? Usia udah hampir setengah abad. Ya intinya setidaknya ini menjadi pelajaran agar tidak seperti saya kembali lagi ya. Biar kalian semua jangan salah langkah. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya merasa melakukan kesalahan ya, salah langkah atau kurang tepat menurut saya. Sebelumnya saya ingin menceritakan pada awalnya di tahun 2010 dulu apa silamnya? Ya, pada 2010 silam saya tidak pernah berpikiran bahwa YouTube itu bisa mendatangkan penghasilan ya, atau uang dan dolar ya. Dan apa itu monetisasi, apa itu subscriber, nggak ngerti. Yang penting saya melakukan postingan itu berharap sebagai apa ya, tempat untuk menaruh dokumennya. Nah pada saat itu saya bikin musik, terus saya ambil gambar, terus saya bikin klip dan saya taruh ya. Jadi saya bisa menaruh sejarah di YouTube gitu ya. Dan itu kenang-kenangan lah masa ganteng. Tapi sekarang juga masih ganteng kok. Tapi udah tua. Oke. Apa kekeliruan saya yang pernah saya lakukan yang menurut saya itu adalah fatal? Yang pertama adalah, bukan yang pertama ya, emang ini dah penyebabnya saya bilang ya. Ini konten saya ini terlalu gado-gado ya, campur aduk. Ya sebenarnya sih gado-gado itu juga ada peminatnya, ada pasar tersendiri ya. Tapi ya tidak seperti kalau kita bilang kalau di kuliner itu tidak seperti nasi Padang yang di mana aja buka warung di berbagai daerah pasti laku. Beda kalau gado-gado ya. Jadi dia pangsa peminatnya terbatas ya gado-gado ya. Yang nggak suka sayur, nggak suka urap atau nggak suka kacang kan nggak bisa. Dan juga sifatnya bukan makanan pokok gitu. Mungkin ya makanan pokok tapi enggak seperti nasi Padang gitu yang buat ganjal perut dan menjadi sebuah kebutuhan pokok ya. Kalau gado-gado dimakan 3 kali sehari kan lucu. Jadi konten saya ini terlalu gado-gado ya. Terlalu gado-gado. Kenapa hal ini sangat mempengaruhi ya sendatnya atau perkembangan channel ini?
Ah, karena menurut saya para pemirsa itu menganggap channel ini main-main gitu. Mending sekalian kalau channelnya untuk ngelucu aja. Sedangkan muka aja nggak lucu, oh muka ganteng begini dibilang lucu kan lucu. Nah itu kan dapat lucunya. Jadi gini ya, intinya ini sangat mempengaruhi perkembangan sendatnya channel ini karena mereka menganggap channel ini bukan konsumtif mereka ya. Meskipun subscriber banyak, ketika kita upload, mereka beranggapan dan akan bersikap cuek ya. Pasti mereka merasa ini bukan tontonan mereka. Jangan-jangan ketika gue buka ya bukan kebutuhan gue nih gitu loh. Misalnya suatu ketika saya upload tentang tutorial memasak ya. Nah, ini kan mungkin ada ibu-ibu atau para pedagang kuliner yang ingin menirukan resep masakan saya. Padahal juga saya bukan orang masak, tapi saya waktu itu curi dari channel sebelah itu idenya dan saya terapkan tutorial itu ya. Jadi berarti bukan passion saya sebenarnya. Nah, ketika saya posting tentang memasak, tutorial masak, dan saya menggrab subscriber ya atau pemirsa. Nah, dia berharap subscribe video itu akan mendapat video-video selanjutnya yang berkenaan dengan hobinya dia. Nah, ketika saya posting atau upload, saya lagi nyanyi. Nah, mereka mungkin berpikiran apaan sih ini? Ini bukan gua banget gitu loh katanya. Ya mungkin seperti itu ya contohnya. Nah, ketika saya juga pernah posting tentang sesuatu yang mistik ya. Nah, ketika mistik itu banyak tuh hits ya dan banyak menggrab atau menarik pemirsa subscriber ya. Nah, ketika mereka subscribe, berharap kan selanjutnya video saya itu tentang mistik lagi gitu. Ada sesuatu yang lain lagi. Saya posting tentang tutorial bagaimana memandikan kucing. Jadi mereka apa-apa ini channel gitu kan. Nah, inilah yang membuat kita akan kehilangan fans militan ya. Nah, saya merasa untuk menjadi public figure terutama di bidang nyanyi, saya kan hobinya nyanyi ya. Nah, untuk menjadi sebuah public figure agar digemari atau menarik fans di bidang nyanyi itu sangat susah di usia yang seperti saya ini ya, udah mendekati setengah abad ya. Disebut lagi setengah abad, biarin aja pemirsa nilainya, tebak aja sendiri usianya berapa. Ini makanya lampu saya terang-terangin nih biar keriputnya nggak kelihatan. Jadi gini ya, menjadi public figure terutama di bidang nyanyi, performa, wajah, usia itu sangat menentukan ya. Bagaimana tidak dilihat dari analistik yang saya lihat di analistik YouTube ya. Para pengguna YouTuber, pemirsa itu rata-rata penontonnya itu di usia remaja antara ya boleh dikatakan 17 tahun sampai 25 itu ya, produktifnya seperti itu. Jadi di usia remaja. Nah, sedangkan saya usia mau setengah abad ini, apa yang bisa membuat mereka menjadi sebuah atau menjadi yang membuat mereka mengidolakan kita sebagai penyanyi gitu. Telat ketawanya. Channel ini saya bilang sangat lucu. Dari berbagai gado-gado konten yang saya buat, ya dari konten memasak ya, tentang konten hewan, waktu itu macam-macam, tentang kucing ya terutama ya. Terus ada animasi doa ya, ya berarti kan itu adalah religi ya. Terus spiritual, tentang mistik ya, waktu itu saya posting dan mengupas tentang apel jin ya. Terus tripping adventure, terus juga ngeplok ya. Nah, terus tutorial lukis di kanvas, lukis di kaos, dan ada tutorial vokal tentang musik. Terus saya nyanyiin karya sendiri, lagu original sampai cover lagu dah.
Nah, semua jenis konten yang saya buat itu pasti ada yang hits di salah satu jenis konten itu ya. Salah satunya pasti ada yang hits ya. Dan rata-rata tuh ya ribuan ke atas lah, sampai 40 ribuan ya. Nah, ketika saya ingin memilih, saya pengen nih biar konsisten gitu ya di bidangnya. Misalnya musik-musik aja atau mistik-mistik aja gitu ya. Nah, ini kan menjadi dilema gitu. Ketika saya memilih, terus sangat sangat disayangkan dong konten yang lain gitu lah. Nah, sedangkan passion saya itu adalah di musik gitu, nyanyi. Nah, ini kan menjadi sebuah dilema ya. Padahal sebelumnya sudah apa ya? Maksudnya gini, beda halnya kita atau konten kreator sebelumnya ini udah merupakan public figure atau artis selebriti ya, yang namanya tuh sudah famous ya atau terkenal ya. Nah, itu sangat mudah sekali. Jadi nggak perlu perjuangan keras seperti kita ya, kalangan rakyat jelata atau manusia biasa ini ya, yang wajah pas-pasan, modal modal pas-pasan, kamera pas-pasan, pakai HP jadul lagi. Jadi boleh dikatakan misalnya apalagi tahun-tahun ini ya, saya melihat di tahun ini, saya menganalisa tahun ini itu para selebriti terutama yang sudah kehilangan job di TV ya. Artinya gini, ini kan masa pandemik ya. Jadi mereka meng-create sesuatu yang sifatnya online ya atau di rumah saja. Maka mereka beralih ke YouTube ya. Nah, bagaimana ini kejadiannya? Aduh, ampun. Kita contohkan saja seperti para personil dewa ya. Para personil dewa itu semua personilnya itu semuanya menjadi konten kreator, jadi YouTuber ya. Termasuk terakhir itu si Yuke, Yuke main bassnya. Ketika saya ketemu di bandara terakhir itu saya bikin konten, dia belum belum tahu apa-apa tuh tentang YouTube. Katanya dia akan bikin konten juga. Waduh, itu ini di awal sebelum pandemik ya saya ketemu di bandara. Nah, saya lihat sekarang dia bangun YouTube channel sendiri. Waduh, luar biasa ya. Wih. Langsung lewat, saya yang bangun 10 tahun tuh langsung lewat dengan dia beberapa bulan gitu. Itulah bedanya public figure dan seorang jelata kayak kita ini. Tapi nggak apa-apa ya. Itu bukan sesuatu tabu atau gimana ya. Ini malah harusnya tuh menjadi apa ya, pemicu buat kita berkarya ya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Inilah peperangan ide yang terjadi di tengah per-YouTuber saat ini. Yang mana musuh kita sangat berat. Orang-orang udah terkenal. Jadi mampuslah kita. Enggak juga kali ya. Nah, intinya dari video ini adalah ayo semangat teman-teman, khususnya kreator-kreator muda, kreator-kreator seniman-seniman yang orang bawahan seperti kita ini yang cuma punya alat sederhana. Kita jangan takut bersaing dengan para artis selebriti yang sudah terkenal itu ya. Semangat, yes. Keluarkan, kerahkan ide kreatif meskipun ala kadarnya. Ya, tepuk tangan. Semangat. Yo, bangkit lagi. Oke teman-teman semua, semoga ini menjadi sebuah wawasan dan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Salam karya, salam membahagiakan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.